Tim Komisi Pemberantasan Korupsi kembali menggeledah rumah Bupati Nonaktif Langkat terbit rencana perangin-rangin pada Selasa. Dari hasil penggeledahan ditemukan fakta lain. Bupati Nonaktif Langkat itu memelihara satwa dilindungi, salah satunya adalah orang utan. Sementara itu penyelidikan terkait dugaan perbudakan oleh sang bupati juga terus bergulir. Dikawal oleh Satuan Brimob Polri, tim Komisi Pemberantasan Korupsi kembali mendatangi rumah terbit perangin-rangin pada Selasa siang. Ini merupakan penggeledahan kali kedua pasca OTT KPK terhadap pengusaha dan ASN yang diduga terlibat korupsi proyek ABPB Kabupaten Langkat. Selama penggeledahan, rumah Bupati Nonaktif Langkat itu dijaga ketat personel bersenjata. Setelah lebih dari 4 jam, tim KPK meninggalkan rumah terbit, namun tidak diketahui barang bukti apa yang telah disita. Tak lama kemudian, Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Utara juga tiba di lokasi. Mengendarai 2 mobil dengan bak belakang membawa 3 kandang besi berisi 1 orang utan, kera Sulawesi, dan sejumlah burung dengan status dilindungi. Petugas membawa satwa dilindungi itu ke tempat rehabilitasi. Sementara itu penyelidikan terkait adanya dugaan perbudakan di rumah terbit masih bergulir. Dari 48 orang penghuni ruangan seperti kerangkeng, 8 orang diantaranya diperiksa petugas BNN Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten Langkat di kantor Camat Kuala Kabupaten Langkat. Warga penghuni ruangan mengaku tinggal bersama belasan orang lainnya dalam satu ruangan. Ruangan pertama berisi pendatang baru, sedangkan ruangan kedua untuk penghuni yang lebih senior. Rutinitas hari-hari menurut diri pribadi seperti nyuci baju, nyapu halaman sekitar tempat itu, kayak gitu, olahraga kadang. Tadi kami gerak mulai dari jam 9 tadi itu gerak, Pak. Gerak jalan keluar kan, ngambil buah-buah dari masyarakat. Iya. Kita kan pakai dump truck, Pak. Biasanya digaji atau gimana tuh? Ya digaji lah, Pak, karena kan saya bukan anak apa lagi kan gitu. Saya kan kerja. Mereka hanya diizinkan keluar ruangan saat aktivitas olahraga pagi atau kegiatan membersihkan sekitar ruangan. Bagi yang sudah tinggal lebih dari 3 bulan boleh ikut bekerja di pabrik kelapa sawit milik Bupati Nonaktif Langkat. Nah, di pemberitaan itu dibilang perbudakan, makan 2 kali sehari gitu ya kan. Padahal saya nampak sendiri gitu, karena saya pun masyarakat di situ. Saya lihat sendiri mereka itu makannya itu 3 kali sehari dan sangat-sangat layak kalau menurut saya. Sejak awal temuan ruangan mirip penjara, pihak Bupati Nonaktif Langkat bersikukuh jika ruangan jeruji besi itu digunakan untuk pembinaan warganya yang terlibat narkoba. Setengah 8 karyawan masuk, warga binaan kita juga setengah 8. Pulangnya setengah 6 juga. Makan orang ini cukup 3 kali 1 hari, bahkan berlebih. Di mana sih ada tempat pembinaan itu yang bergaji? Coba saya tanya dulu. Ini kita meluruskan ya. Di mana? Bahkan kalaupun dia rehab yang resmi, bayar nggak? Jadi di mana ada gajinya tempat orang pembina? Namun temuan dari BNN Langkat justru berkata lain. Sel yang diklaim sebagai tempat pembinaan pengguna narkoba itu belum memiliki izin, meski sudah berdiri sejak 10 tahun lalu. Kami ada ke situ mendampingi dari Polres dan Dir Narkoba. Di situ kami mendengar keterangan dari pengawasnya Pak Suparman ada sekitar 48 orang. Dan di situ hanya 2 kamar. Yang 1 kamar keterangan dia 21 orang, kalau tidak salah 1 kamar lagi 27 orang. Hasil asesmen BNN selanjutnya akan jadi acuan petugas mengambil kebijakan pemindahan mereka ke tempat rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba atau dipulangkan kepada keluarga. Sementara hingga saat ini polisi masih melakukan penyelidikan terkait dugaan perbudakan buruh pabrik kelapa sawit milik Bupati Nonaktif Langkat terbit rencana perangin-rangin. Agus Supratman, Ayat Sudrajat, Langkat, Sumatera Utara.